Oke, jujur aja, akhir-akhir ini banyak kepanikan yang beredar. Kamu mungkin udah dengar orang-orang teriak dari setiap sudut internet kalau dropshipping udah mati setelah tarif baru Trump. Dan hey, kami ngerti pas ada yang ngasih tarif 125% ke barang Tiongkok, susah buat nggak ngerasa kayak kiamat. Tapi mari kita pelan-pelan sebentar. Apakah ini beneran akhir dari dropshipping atau cuma rintangan lain yang bisa kita atasi? Kayak pembaruan iOS di masa lalu, keterlambatan pengiriman, atau larangan iklan. Di video ini kita bakal ngejelasin semuanya. Kita bakal ngomongin apa arti tarif baru ini, gimana dampaknya ke dunia dropshipping, dan yang paling penting apa yang beneran bisa kamu lakuin sekarang buat terus maju. Jadi tarik nafas sambil minuman, dan mari kita bahas ini bareng-bareng. Apa sih tarif baru ini? Jadi intinya gini, Trump ngeluarin gelombang tarif baru, dan itu nggak kecil. Beberapa produk dari Tiongkok sekarang kena tarif sampai 125%. Jadi yang benar-benar gila kalau kamu pikirin. Bahkan sebelum ini kita udah punya tarif 25% yang menggantung. Terus ditambah lagi 10%. Dan sekarang ini totalin aja itu 145% biaya tambahan buat impor tertentu dari Tiongkok. Ya, itu sakit. Dan ini bukan cuma kena barang mewah, ini ngaruh ke barang sehari-hari kayak charger ponsel, smartwatch, aksesori hewan peliharaan. Pada dasarnya sumber penghasilan utama banyak toko dropshipping low ticket. Tapi bukan cuma itu, ada juga perubahan besar pada sesuatu yang namanya pembebasan de minimis. Aturan ini dulu ngizinin produk di bawah sekitar 12 juta rupiah masuk ke Amerika Serikat tanpa bayar bea tambahan. Itu celah yang nggak banyak diketahui yang bikin banyak dropshipping jadi mungkin tuh udah nggak ada sekarang. Mungkin pemerintah tahu cara ngelacak dan ngumpulin pendapatan dengan benar. Mereka tutup pintu pembebasan itu. Sekarang bahkan produk berbiaya rendah pun kena biaya impor. Dan ada kabar baru kalau USPS dan operator lain udah mulai ngumpulin pembayaran sebelum ngasih paket. Kalau kedengarannya kayak kekacauan, ya emang gitu. Tapi ini juga bukan akhir dunia dan ini alasannya. Dampak langsung pada dropshipper. Oke, mari kita bahas kerugian sebenarnya. Kalau kamu selama ini dropshipping barang low ticket dari Tiongkok ke Amerika Serikat, nah ini mungkin rasanya kayak pukulan langsung ke perut. Produk yang dulu cuma sekitar Rp75.000, sekarang tiba-tiba Rp375.000 atau lebih cuma buat masuk ke negara Amerika Serikat. Biaya pengiriman naik, rantai pasokan goyah, dan pemasok gelisah. Banyak dari mereka bahkan nggak yakin berapa yang harus mereka charge ke kamu lagi karena mereka nggak tahu berapa biaya mereka sendiri nantinya. Pelanggan melihat waktu tunggu yang lebih lama, beberapa paket tertunda di bea cukai, dan yang lain muncul dengan biaya tak terduga. Jadi ya, ini berantakan sekarang. Tapi ini bukan kerugian total. Faktanya buat mereka yang mau beradaptasi masih banyak peluang. Mari kita bahas cara mengatasi semua ini. Apa yang kamu lakukan sekarang? Nomor satu, mulai beralih ke produk high ticket. Hari-hari ngejual gadget Rp150.000 seharga Rp450.000 dan dapat untung sekitar Rp200.000. Dan dapat untung sekitar Rp225.000. Itu mungkin terbatas, setidaknya kalau sourcing dari Tiongkok. Sebaliknya, pertimbangkan buat beralih ke produk high ticket. Sesuatu yang dijual seharga Rp1.500.000 atau Rp3 juta punya margin yang jauh lebih besar. Jadi meskipun tarif ningkatin biaya sourcingmu sekitar Rp300.000 atau sekitar Rp450.000, kamu masih punya ruang buat dapat untung. Dan ini ada trik pola pikir kecil. Coba fokus ke nilai bukan cuma biaya. Produk berharga lebih tinggi dengan nilai yang dirasakan kuat, kayak air mancur hewan peliharaan atau kursi ergonomis atau semacam gadget kebugaran masih bisa menang meskipun biaya kamu lebih tinggi dari sebelumnya. Dua, coba bundling untuk meningkatkan nilai pesanan. Nah, taktik lain adalah produk bundles. Ambil barang-barang medium tiket, misalnya lampu meja, terus bundle sama organizer yang senada atau alas pengisi daya. Sekarang daripada satu penjualan sekitar Rp600.000, kamu punya bundle Rp1.125.000 yang rasanya kayak penawaran bagus buat pelangganmu. Meskipun biaya kamu udah naik, bundles juga bikin kamu menonjol dari kompetitor dan nyiptain pengalaman belanja yang lebih baik. Plus mereka bisa ngebantu kamu pakai item tambahan yang lebih kecil yang mungkin punya margin lebih ketat tanpa ngandelin mereka buat seluruh keuntungan kamu. Tiga, diversifikasi pemasok kamu. Sekarang ini Tiongkok adalah target terbesar tarif ini, tapi negara lain nggak terlalu kena. Itu artinya sekarang saatnya kamu buat ngeluarin diri, cari pemasok di Vietnam, India, Meksiko, Amerika Serikat, Uni Eropa. Platform kayak Spocket, Zendrop, dan Ali Dropship sekarang nawarin filter pemasok berdasarkan lokasi. Kamu benar-benar bisa milih dikirim dari Amerika Serikat atau dikirim dari Uni Eropa dan nemuin ratusan produk potensial yang ngindarin masalah tarif sepenuhnya. Ya, biayanya mungkin sedikit lebih tinggi, tapi ingat, kamu ngindarin keterlambatan, bea masuk, dan banyak sakit kepala. 4, jelajahi penjualan di negara lain. Strategi lain yang kurang dihargai adalah jualan di luar Amerika Serikat. Tarif ini sebagian besar karena produk yang masuk ke Amerika Serikat. Jadi kalau kamu jualan di Uni Eropa, Australia, Kanada, atau pasar lain,
lain, kamu aman buat sekarang, setidaknya. Dan tahu nggak, kompetisinya juga lebih sedikit. Kebanyakan dropshipper masih terpaku di pasar Amerika Serikat. Jadi ngejalanin iklan di negara lain beneran bisa ngasih ROAS yang lebih baik dan traffic yang lebih murah. Kalau kamu belum pernah nyobain, mungkin saatnya buat dicoba. 5. Gunakan alat pemantau harga. Salah satu hal yang paling tersulit tentang perubahan ini adalah seberapa cepat harga bergeser. Pemasok nggak selalu ngasih tahu kamu kalau mereka naikin biaya. Kadang kamu baru tahu setelah marginmu hilang, dan disitulah alat pemantau harga berguna. Alat kayak AutoDS ngizinin kamu buat ngelacak harga pemasok secara real time, dan otomatis nyetel harga kamu buat ngejaga margin keuntungan tetap utuh. Itu otomatisasi kecil yang bisa nyelamatin kamu dari kerugian besar. Apakah dropshipping benar-benar mati? Jujur aja, ini perubahan besar, nggak bisa dibohongi. Tapi dropshipping selalu tentang adaptasi. Setiap beberapa tahun ada rintangan baru. iOS 14 ngerusak pelacakan Facebook, prosesor pembayaran ngencengin aturan, keterlambatan pengiriman selama COVID gila-gilaan, akun iklan TikTok diblokir sana-sini, dan setiap kali orang-orang nemuin cara buat beradaptasi dan terus berkembang. Ini cuma salah satu dari momen itu. Nah, apakah kita bakal ngeluarin beberapa penjual malas yang cuma copy-paste listing AliExpress dan nggak nawarin apapun yang unik? Mungkin, tapi jujur aja, itu hal yang bagus. Lebih sedikit kebisingan, lebih sedikit spam, lebih banyak peluang buat penjual yang serius. Kalau kamu mau ningkatin standarmu, sourcing lebih cerdas, dan beneran ngebangun sesuatu yang berkelanjutan, kamu bakal baik-baik aja. Jadi intinya gimana? Tarif baru Trump lagi bikin segalanya kacau. Hilangnya pembebasan the minimalis berarti adanya biaya tambahan buat impor low ticket. Dan pemasok lagi buru-buru nyari cara buat beradaptasi. Tapi dropshipping nggak mati, itu cuma berevolusi. Pemenang di babak selanjutnya ini adalah mereka yang beralih ke produk high ticket atau produk bernilai tinggi yang dirasakan. Pakai bundle dan upsell buat ningkatin nilai pesanan, ngejelajahin pasar dan pemasok baru, ngotomatisasi pembaruan harga, dan tetap untung. Tetap tenang, tetap fokus, dan terus beradaptasi. Jadi kamu nggak perlu nutup tokomu, kamu nggak perlu panik, kamu cuma perlu beradaptasi. Dropshipping selalu jadi pemain kecepatan, kreativitas, dan ketahanan. Kalau kamu bisa bersandar pada itu, maka masih banyak peluang di depan. Nah, biar aku tanya ke kamu, gimana rencanamu buat beradaptasi selama perubahan baru ini? Apakah kamu ganti pemasok? Apakah kamu nyoba pasar baru? Kasih tahu aku di kolom komentar, dan kalau kamu ngerasa penjelasan ini ngebantu, pastiin subscribe. Kami bakal terus ngasih pembaruan terbaru biar kamu tetap unggul. Dan kalau kamu mau pakai produk-produk dropshipping apapun yang kami rekomendasikan, kamu bakal nemuin linknya di deskripsi di bawah. Dan ini adalah link afiliasi, yang berarti kami dapat komisi kecil kalau kamu mau makainya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan komisi ini benar-benar ngebantu ngedukung channel ini dan memungkinkan kami buat terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu akhirnya pakai link itu, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami berdedikasi buat ngebantu kamu sukses dengan e-commerce, dengan nyediain tips, strategi, dan wawasan buat ngembangin bisnis onlinemu. Jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.